Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamal bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ashrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu guru, para sekolah, siswa dan orang tua SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang, rahimakumullah, semoga kita semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui media daring online, bersama antara unsur sekolah, siswa dan orang tua dalam lingkungan Sivitas Akademika SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. Dan kita semuanya saat ini menyadari sedang berada di dalam suasana pandemi COVID-19 Corona yang bagi dunia pendidikan kita semuanya ini termasuk yang terkena dampak yang cukup serius, yaitu karena sementara waktu ditiadakan kelas yang offline, semuanya mengandalkan media daring, sehingga ini membutuhkan adaptasi, penyesuaian apapun, ya, apakah cara belajar, apakah media pembelajarannya, apakah pola hubungan antara sekolah dengan siswa, sekolah dengan orang tua, ya, siswa dengan orang tua, semuanya membutuhkan new approach, ya, pendekatan baru dan juga pola-pola baru, sehingga kita berharap supaya kita ini termasuk yang mudah untuk menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu saja sebagai seorang muslim, ya, muslimah, kita semuanya harus tertanam kuat pada diri seorang muslim itu hidup ini adalah ujian, ya. Siapapun kita, apakah kita sebagai guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, semuanya tidak ada bedanya. Hendaknya meyakini, saya yakin-yakinnya hidup adalah merupakan ujian. Karena ujian itu maknanya adalah mengalami sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bisa lebih enak, bisa lebih sulit. Bisa lebih enak, bisa lebih tidak enak, bisa lebih sulit, bisa lebih mudah, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, bisa lebih jauh, bisa lebih dekat, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bisa lebih semangat, bisa lebih malas. Itu semuanya bentuk dari ujian. Sesuatu yang ada pergeseran dari yang biasanya dia lakukan, dia rasakan, itu semuanya adalah merupakan ujian. Bahkan keadaan di mana tidak ada perbedaan atau stagnasi itu juga merupakan ujian. Nah, dengan kita semuanya Sivitas Akademika ini menyadari hidup adalah ujian, maka kita akan lebih mudah beradaptasi, tidak
terpaku lama, terbengong-bengong ya, terbingung-bingung, kenapa kok ada perubahan seperti ini, kenapa kok berubah seperti ini. Itu semuanya insya Allah kalau kita seorang muslim itu yang menyadari hidup ini adalah ujian penuh dengan dinamika, naik turun, panas dingin, mudah sulit, banyak sedikit. Nah, itu semuanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang semua orang tanpa kecuali pasti mengalaminya. Sehingga muncullah ketenangan karena apa, kita merasa kita tidak sendiri. Yang kedua, memang begitulah hakikat kehidupan. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang aneh dalam kehidupan ini. Sampai pun kita sekarang mengalami masa yang namanya pandemi ini. Nah, ketenangan itu dibutuhkan ya, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian. Ketenangan yang muncul dari kepahaman itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi apapun. Sesulit apapun kalau kita hadapi dengan tenang, yang muncul dari kepahaman, maka insya Allah kita akan bisa beradaptasi dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan berbahagia ini, melalui media yang sederhana ini, saya berpesan-pesan kepada kita semuanya bahwa sekolah itu adalah tempat untuk membangun peradaban. Ya, unsur utamanya ada 4, yaitu pihak sekolah, guru, kepala sekolah beserta stafnya, kemudian siswa, kalian semuanya, dan juga orang tua, Bapak Ibu sekalian, dan masyarakat. Ya. Kemudian ditambah lagi adalah pemerintah sebagai pemegang regulasi. Nah, kelima unsur ini adalah unsur yang berkaitan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat membangun peradaban. Peradaban di sana termasuk di dalamnya adalah membangun perilaku, akhlak, adab, etika, karakter, watak, keterampilan, ilmu, pengetahuan, ya, kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, mengambil langkah, merencanakan, mengelola, mengevaluasi, ya, bangkit dari keterpurukan, bersabar, ya, bertakwa, ya, rajin beribadah. Nah, itu semuanya adalah komponen-komponen yang sangat kompleks dari apa yang disebut dengan civilization atau peradaban. Nah, kenapa harus demikian? Inilah yang kadang-kadang bagi anak-anakku mungkin masih sulit ya, karena anak-anak dibilang sebagai usia di mana banyak bermain-main, banyak bersendaguro ya, kalian lebih suka untuk berbicara sendiri, lebih suka kalau diterangkan, diajari sama guru di kelas itu ngomong sendiri dan sebagainya, dengan alasan itu adalah masa-masa anak-anak, masa-masa bercanda, masa-masa bermain-main. Sebenarnya kalau misalnya tidak berlebihan itu tidak mengapa ya, tetapi kadang-kadang kita ini sudah berlebihan sehingga banyak waktu yang terbuang percuma, tidak untuk hal yang bermakna. Nah, disinilah perlunya kita ini membangun kesadaran bersama, membangun suasana baru yang jauh lebih positif, yang bisa memadukan kapan waktu untuk serius, sungguh-sungguh, kapan waktu kita untuk bersendaguro, bersantai-santai bersama keluarga, bersama teman, bersama tetangga, bersama saudara. Kapan juga kita ini perlu serius ketika belajar, ya, ketika menuntut ilmu, mengembangkan wawasan, pengetahuan, kemampuan untuk berpikir, beranalisa, ya, dan seterusnya. Itu membutuhkan kesungguhan, keseriusan. Nah, inilah yang sudah selama hilang dalam tubuh sekolah sebagai media untuk membangun peradaban di negeri kita ini, ya, dan mungkin juga di sekolah kalian juga seperti ini. Dan ini semuanya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kita semuanya untuk mengkondisikannya, baik guru, sekolah, kepala sekolah, kalian sebagai anak-anak maupun bapak ibu semuanya, termasuk masyarakat. Bagaimana supaya bisa membangun suasana di mana kita bisa berbagi-bagi waktu, tempat, situasi, keadaan, ya, kapan kita ini serius, kapan ini kita ini bersantai, kapan kita beribadah, kapan kita hidup sendirian, maksudnya menyendiri, kapan kita ini harus bersama-sama dengan orang lain. Itu semua supaya mendapat bagian gitu. Jangan semuanya sepanjang hari dipakai untuk main-main, sepanjang hari dipakai untuk bersantai-santai, sepanjang waktu dipakai untuk berlihat-lihat, sepanjang waktu dipakai untuk serius terus juga tidak baik gitu. Jadi kita ini perlu mengalokasikan, membagi-bagi waktu kita yang 24 jam sehari semalam itu supaya
penuh warna, penuh dinamika, sehingga akhirnya membuat kita ini juga tidak jenuh, kita terus dinamis, akhirnya menyehatkan jiwa dan raga kita. Nah, gitu. Nah, disinilah sekali lagi, ayo kita bergandengan tangan, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian. Ayo jangan sia-siakan waktu. Silakan tanya anak-anakku sekalian, saya tanya kepada yang pada orang tua, kepada yang jauh lebih tua. Pastilah mereka kalau ditanya bagaimana kenangannya ketika masih remaja, hubungannya dengan menuntut ilmu, pasti mayoritasnya akan menyesal karena banyak waktu yang terbuang percuma. Ya, sehingga akhirnya setelah tua baru kemudian menyadari, tapi sebenarnya sudah sangat terlambat, meskipun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, masalahnya kita ini dihadapkan pada environmental, pada lingkungan yang sangat keras. Ya, kita harus paham, ya, khususnya anak-anakku sekalian dan juga orang tua serta Bapak Ibu guru. Hendaknya kita betul-betul menyadari bahwa semakin hari yang namanya persaingan itu semakin keras. Bahkan persaingan yang tidak sehat, bahkan persaingan yang sangat kejam pun itu harus dihadapi oleh kita semuanya. Kalau kita tidak menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kita akan ketinggalan kereta terus. Kita akan menjadi penonton, kita akan menjadi objek, kita akan menjadi bahan eksploitasi, kita akan terendahkan, akan terjajah, akan terhina, akan dilemahkan, begitu. Nah, syaratnya gimana? Dari sekarang kita harus bangkit, kita harus bergandengan tangan antara sekolah, anak-anak dengan orang tua, masyarakat harus bergandengan tangan. Ayo kita siapkan masa depan yang jauh lebih baik dengan menghadirkan anak-anak yang berkualitas, yang sedang membangun peradaban dirinya, lingkungannya, dan masa depannya, gitu. Jadi ini memang pekerjaan yang butuh kerjasama, karena kita nggak ingin kayak menggarami lautan, kayak menggergaji angin, kayak misalnya menegakkan benang basah. Yaitu apa? Misalnya di sekolah udah berusaha sungguh-sungguh, anak-anak tidak mendukung. Anak-anak sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, orang tua nggak mendukung. Orang tua sungguh-sungguh, anak-anak nggak mau sungguh-sungguh, sekolah juga nggak peduli, itu juga nggak jadi juga, gitu. Udah begitu, masyarakatnya nggak mendukung. Ibaratnya apa? Ibaratnya hanya mencuci ya sebentar, kemudian dikotori dalam waktu yang sangat panjang, karena masyarakatnya, lingkungannya tidak mendukung. Jadi ini memang pekerjaan yang harus kita pahami, butuh integrasi, butuh kerjasama. Nah, setidaknya karena ini forumnya adalah forum sekolah, forum anak-anak, sama forum orang tua, minimal tiga ini gimana bekerjasama, membau untuk supaya bisa menghadirkan munah atau suasana belajar yang kondusif, belajar kehidupan, bukan cuma belajar yang terbatas pada ilmu-ilmu yang ada di dalam mata pelajaran atau daftar pustaka atau referensi yang mati, tetapi bagaimana kita belajar kehidupan yang jauh lebih luas, yang lebih mendalam, yang masuk ke dalam hakikatnya, bukan hanya bayani tapi juga burhani dan irfani. Karena kita ingin menyongsong masa depan yang kehidupan yang berkemajuan, itu tidak bisa kalau kita dengan cara-cara yang konvensional, cara-cara yang reguler. Kita perlu gebrakan, bukan cuma gerakan. Kita butuh suasana yang frontal, karena yang kita hadapi ini sudah kayak gurita yang mencengkeram luar biasa, yang mengkondisikan bukan cuma anak-anak tapi juga orang tua itu menjadi kebiasaannya itu bersantai-santai, kebiasaannya itu bermalas-malasan, kebiasaan itu nongkrong-nongkrong ya gitu ya. Yang gitu itu yang nggak disadari sebenarnya merupakan bagian dari skenario global untuk melemahkan bangsa-bangsa nanti supaya mereka mudah untuk ngangkang, mudah untuk menjajah, karena memang udah nggak punya jiwa perjuangan, udah hilang, jiwa pengorbanan sudah hilang. Yang ada adalah dia ingin manja, hidup yang manja. Nah, ini bagian-bagian masalah-masalah yang perlu kita pahami, sehingga kemudian kita ini bisa mempunyai sikap yang sama di dalam mengantarkan anak-anak kita, khususnya ya, bagaimana anak kita ini, kalian semua anak-anakku semuanya di SMP Muhammadiyah 1 ini, gimana supaya menjadi generasi yang sangat hebat, luar dalam, spiritual,
maupun jasmani, rohani, ya, semuanya gimana supaya tercakup di dalamnya. Nah, kita dapati generasi terbaik, ya, generasi terbaik itu mereka betul-betul bersemangat untuk mendalami ilmu karena meyakini ilmu itu merupakan kuncinya, determinan faktor dari keinginan kita untuk menyongsong masa depan, ya, dengan membangun peradaban baru. Itu memang keywordnya, kuncinya itu ada pada kegairan yang luar biasa kepada ilmu, gitu. Itu adalah ibaratnya pintu gerbangnya sebelum masuk ke kancah yang sesungguhnya. Itu ya, pintu gerbangnya adalah ilmu itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian, seandainya kita mencukupkan diri pada selalu ingat apa sih fadilah atau keutamaan dari ilmu, itu sebenarnya sudah harusnya semakin hari bukan semakin malas belajar, harus semakin semangat. Nggak peduli lagi kalau orang itu sudah merasakan manfaat dari ilmu, nikmatnya paham, ya, ketika dibandingkan dengan ketika masih bingung atau tidak mengerti apa-apa, pasti dia semakin hari semakin bersemangat. Belum lagi karakter dari ilmu itu nyaris tak bertepi. Sampai kita masuk ke lubang kubur, ilmu itu masih banyak yang belum kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan, ilmu yang menggairahkan, ilmu yang membuat kita semangat, optimis, dan membuat kita ini ingin menjadi orang yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Itu nggak ada habisnya. Makanya dalam masa-masa tertentu, ya, kalian harus membuka kembali apa sih keutamaan mereka yang cinta dengan ilmu, keutamaan mereka yang nggak ada, yang tidak terpengaruh oleh pandemi, oleh COVID, ya, tetap menjadi pembelajar yang hebat. Karena saya jadi pembelajar yang hebat itu bukan karena kondisi yang normal, kondisi yang tidak normal pun saya akan tetap menjadi pembelajar yang hebat. Kondisi new normal pun juga akan menjadi pembelajar yang hebat, karena belajar itu bagi kita bukan dipengaruhi oleh lingkungan, bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita yang akan mempengaruhi lingkungan dan keadaan melalui ilmu yang kita pelajari, begitu. Jadilah pengukir sejarah, jadilah yang pembuat sejarah, jangan menjadi penonton sejarah atau pengekor sejarah. Itu bukan karakter dari khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena kita adalah sebaik-baik umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Merahmati artinya tangan di atas. Merahmati artinya kita ini memberi. Merahmati artinya kita ini posisinya membantu. Merahmati kita artinya itu membagi. Merahmati artinya kita menjadi subjeknya, menjadi aktornya, menjadi pelaku sejarah pembangunan peradaban, begitu. Nah, ini yang harus terus terpompa di dalam diri kita. Di dunia begitu, apakah lagi di akhirat. Dalam Sahih Muslim nomor 7028 misalnya disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi kita berada dalam lingkungan sekolah itu harus kita syukuri. Menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi siswa, menjadi orang tua yang sedang terlibat di dalam proses pembelajaran, itu artinya kita ini sedang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka itu Allah akan mudahkan bagi kita semuanya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jalannya gimana? Jalan apa saja? Jalannya sifatnya fisik, hissiyah maupun maknawiyah, ya. Anak-anak datang ke sekolah, orang tua mengantar anaknya ke sekolah, guru ke sekolah dalam rangka untuk berada dalam ruang belajar dan mengajar. Semuanya itu termasuk di dalam menempuh jalan yang sifatnya hissiyah, termasuk yang ma'nawiyah. Artinya apa? Isinya, ya, kontennya, bagaimana kita ini membangun karakter sebagaimana yang diharapkan dengan proses pendidikan tersebut, ya. Itu contohnya, ya. Belum lagi ini khususnya bagi Bapak Ibu guru, ya, yang memberikan pencerahan, memberikan enlightenment, renaissance, memberikan
supaya anak tercerahkan sehingga dia menjadi paham kehidupan ini, dia menjadi semangat menatap masa depannya, dia menjadi tangguh untuk menghadapi segala macam penghalang cita-citanya. Nah begitu, maka Rasulullah SAW menggambarkan, fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui dirimu, kamu sebagai perantara, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Itu unta yang paling mahal, yang paling bagus. Nah, ini ada dalam Sahih Al-Bukhari 3009, Sahih Muslim 6376. Jadi bayangkan kita ini memberikan pencerahan, menyadarkan siswa, ya, membuat siswa itu bersemangat, membuat siswa itu optimis, membuat siswa itu istiqomah, membuat siswa itu tahan banting. Itu bagian dari pencerahan-pencerahan yang hebat, membangun karakter yang luar biasa. Di dunia akan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak, di akhirat itu dikatakan itu adalah akan mendapatkan pahala yang berlimpah, yang nyaris tidak bertepi. Insya Allah ya. Bahkan kita ini secara sistem itu dibangun supaya kita menjadi orang yang Allah kehendaki kebaikan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim 2436 dan Sahih Al-Bukhari nomor 71, wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka dia akan mendalami ilmu, gitu loh. Memperdalam ilmu itu berarti itu tanda-tanda Allah memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Nah, kalau kalian anak-anak ya semuanya bersemangat untuk datang pergi ke sekolah, semangat untuk belajar meskipun lewat dari rumah karena sekarang lagi masa pandemi, ya. Maka ketika kita ini bergairah untuk belajar tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, sudah sampai kepada kesadaran diri kita, maka ini adalah merupakan bukti dalil yang sangat kuat Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita, kepada kalian semuanya. Insya Allah ya. Bagaimana kalau Allah menghendaki kebaikan? Berarti apa? Kita dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan apa? Berarti selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini kalau kita bahas banyak sekali, ya, banyak sekali motivasi-motivasi supaya kita ini tidak tidak pernah surut atau malas dalam belajar. Sekali lagi tanpa memandang media, tanpa memandang situasi, tanpa memandang waktu, karena sudah mendarah daging dalam dirinya. Ya. Bahkan misalnya dalam riwayat Abu Ya'la misalnya, di mana sahibul ilmi yastaghfirun lahu kulla syai'in hatta al-huta fil bahri. Jadi orang yang memiliki ilmu, orang yang akhirnya pertamanya dia belajar, akhirnya dia itu menjadi orang yang berilmu, maka orang yang berilmu itu dimintakan ampunan baginya, ya, dari segala sesuatu, termasuk ikan paus yang ada di dasar lautan. Itu semuanya memintakan ampun kepada siapa? Sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, tentu saja ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, kita sangat meyakini apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah itu adalah semuanya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita dengan mendapatkan ilmu kita pelajari dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita mendapatkan ilmu tersebut, kita menjadi sahibul ilmi, kita menjadi ahlul ilmi, maka itu saat itulah semua penduduk langit dan bumi sampai dengan ikan yang ada di dasar samudra itu mendoakan, memohonkan ampunan kepada kita semuanya. Bahkan malaikat dan malaikat itu bersolawat kepada orang yang berilmu. Innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi hujriha wa hatta huta fil bari la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan sampai dengan semut di lubang-lubangnya atau sampai dengan ikan paus di samudra, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan manusia beberapa dengan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini khususnya Bapak Ibu guru, awalnya ini luar biasa, menjadi muallimin nasil khaira,
yaitu mengajarkan manusia kebaikan. Jadi sampai dengan seperti itu. Jadi Allah malaikatnya ya sampai semut-semut di lubang-lubang rumah-rumahnya itu semuanya yaitu mendoakan mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi apa yang membuat kita ini nggak bersemangat? Dan ini nggak dibatasi harus bertatap muka, nggak harus. Melalui Zoom juga boleh, melalui Facebook, melalui media sosial boleh, semuanya. Yang penting kerangkanya mu'allimin nasil khaira, maka dia termasuk di dalamnya. Nah gitu. Nah oleh karenanya sekali lagi ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang singkat ini ya, saya ajak ya Bapak Ibu guru ya, pihak sekolah, anak-anakku semuanya yang masih sedang belajar, yang sedang diuji untuk belajar di rumah, jangan mengandalkan kontrol orang tua atau kontrol sekolah. Bangunlah semangat kesadaran sendiri untuk belajar, meskipun tidak ada yang melihatnya, karena kita sedang membutuhkannya. Dan kebutuhan kita itu nggak tergantung kepada ada tidaknya yang memotivasi, yang menyemangati, adakah tidaknya orang tua dan sekolah itu mengingatkan, apakah tidak, karena kita mengetahui sendiri bagaimana fadilah keutamaan yang begitu besar dari mereka yang mau berkecimpung dalam ilmu yang bermanfaat. Nah, kepada para orang tua juga mensupport ya, mendukung sepenuhnya gerakan anak-anak yang ingin menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat, yang bertakwa. Maka itu juga bagian dari amal ibadah yang luar biasa besarnya, karena mendukung jihad ilmu adalah termasuk bagian dari jihad itu sendiri. Sehingga kemudian ini menjadi perpaduan yang baik. Ayo kita bergandengan tangan bersama-sama agar kemudian kita bisa menghadirkan peradaban baru yang mencerahkan, yaitu yang berkemajuan, yang bisa mengantarkan pada kehidupan yang jauh lebih baik daripada sekarang ini. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa disambung lagi dalam kesempatan yang lainnya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru beserta stafnya dan anak-anakku sekalian yang sedang belajar di rumah, tetap semangat, bersabar ya. Kesempatan untuk menguji keikhlasan kita, ketulusan kita dalam belajar. Dan orang tua mohon tetap bisa mengkondisikan di rumah ya, dan juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah bagaimana supaya di masa-masa sesulit apapun kita tetap bisa menjaga suasana belajar semakin kondusif ya, dengan belajar yaitu di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai pegangan kita untuk menghadapi hari-hari kita ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.